cewekmu mulai ngomong kayak gini, waspadalah. Aku nggak akan basa-basi, tapi aku nggak akan lupa bilang, hai semuanya, jangan lupa minum air putih yang banyak, jaga kesehatan karena ini cuacanya lagi tidak bagus sekali ya. Aku batuk pilek gak selesai-selesai, tenggorokanku sakit, suaraku kalau ngomong kebanyakan lama-lama hilang. Jadi kalau cewekmu, anggaplah kamu punya cewek ya, buat yang jomblo kalian ya buat bekal lah ini. Kalau cewekmu ngomong 1 kalimat dari 6 kalimat yang nanti tak sampein, kamu perlu waspada. Karena apa? Karena 99% kemungkinan dia selingkuh. Kedengarannya mungkin ekstrim banget ya, mosok toh mbak. Kok pengalaman banget jangan-jangan Mbak Adel gitu ya. Karena aku wanita jadi aku tahu. Tak kasih tahu nih trik-triknya. Aku bikin video kayak gini karena lumayan banyak tiba-tiba gitu ya di DM ku banyak cowok yang curhat, Mbak dia tuh udah mau tak seriusin Mbak, bulan depan tuh mau tak ajak rapi Mbak, tapi kok dia tiba-tiba gini ya Mbak. Bahkan aku dituntut untuk jadi cenayang tiba-tiba gitu ya. Mbak kok cewekku tiba-tiba sikapnya berubah, kira-kira kenapa? Ya apa lah aku reti gitu kan. Kamu aja tiba-tiba cerita gitu doang. Emang aku temanmu, sahabatmu yang lihat kalian 24 jam? Kan enggak. Pokoknya banyak deh cowok-cowok yang curhat tiba-tiba ceweknya aneh. Dan mereka semua punya pola yang sama. Awalnya cuma kata-kata manis, tapi akhirnya ditikam pas lagi sayang-sayangnya. Tonton ini sampai habis, bukan buat bikin kamu insecure ya, ternyata aku diselingkuhin ya, berarti aku nggak pantas gini gitu. Enggak, tapi supaya kamu nggak jadi korban. Kalimat pertama. Nama yang tak sebutkan di sini adalah nama samaran ya guys. Siapa lagi nama cowoknya enaknya ya? Si Roni ngertiin aku banget loh. Atau si Roni tuh ngertiin aku banget loh. Inti kalimatnya seperti itu. Ini bukan cuma sekedar nyebut nama orang. Ini sebuah kode luar biasa yang dibungkus cerita seolah-olah biasa aja. Awalnya mungkin dia akan cerita nggak nyambung kayak tiba-tiba dia cerita, sayang tahu nggak, teman kantorku tuh ada yang kayak gini-gini loh. Nggak nyebut nama awalnya. Terus, lama-lama dia akan mulai nyebut nama kayak, teman kantorku tuh bilang, bla 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 bla. Teman kantormu yang mana tau? Itu loh namanya ini. Dibungkus cerita yang seolah-olah nggak ada apa-apa. Lalu makin lama, dia akan mulai ngode-ngode. Ngode paling parah adalah mulai langsung membandingkan dengan ngarep motomu gitu ya. Kamu tuh kasar banget tau nggak kayak dia. Itu menurutku cewek ketololan kalau itu, kurang halus mainnya. Tapi cewek halus biasanya akan, tahu nggak sih dia toh kalau di kantor tuh ini loh apa namanya, act of service banget loh orangnya. Orangnya tuh suka bantuin apa segala macam. Jadi dia tiba-tiba cerita tanpa harus diminta, tanpa harus ditanya. Di titik ini sebenarnya hatinya sudah pindah. Dan kalau hatinya sudah pindah, tubuhnya pun bisa ikut nyusul. Jadi, kalau nama cowok lain sering keluar dari mulut pasanganmu, jangan diabaikan. Kalimat kedua, aku cuma mau keluar sama teman-teman kok. Ini adalah alasan aman buat pergi tanpa bikin kamu curiga. Kalau emang beneran nongkrong, dia pasti akan update story minimal tempatnya doang. Kalau misal dia cewek-cewek mukanya banyak, jadi dia nggak suka ada muka-muka si teman-teman ceweknya ini atau teman-teman yang dia kumpulin, dia mungkin akan update makanannya doang, tempatnya doang, sepatunya doang, tasnya doang, atau mukanya dia doang, apapun deh, pokoknya dia lagi di situ. Dia bakal ngangkat teleponmu, bahkan teleponmu adalah penyelamat bagi dia kalau dia lagi ngerasa awkward dan lain-lain. Dia mungkin akan bisa sekali 2 kali ngabarin kamu karena dia mungkin sering izin ke kamar mandi atau ngerasa nggak nyaman sama topik obrolannya. Tapi kalau selingkuh, story kosong atau story-nya uploadan lama, tapi kamu nggak sadar, chatnya slow respon. Dan kalau ditanya, kalau mau ribetin dikit, jawabannya, kamu kok curiga mulu sih? Kan aku udah bilang aku pergi sama teman-temanku. Kamu tau nggak kalau kamu ngechat terus tuh kayak gitu, tiba-tiba marah. Pernah ada yang cerita ke aku kalau ceweknya tuh pergi reunian geng SMA-nya dulu, dan cowoknya percaya karena cowoknya mikirnya kayak ya udah kan dia harus me time, nggak mungkin tak kekepi terus dan lain-lain. Dan ternyata yang datang itu cuma 1 orang dan itu mantannya. Kui jenenge reuni apa? Ora SMA kui, reuni hati kui jenenge, ora sekolah. Kalau cewekmu tuh pergi tanpa berani, tanpa bisa nyebut siapa aja dan minimal ngefotoin dari jauh gitu ya. Misal dia pas datang, aku udah sampai tempatnya. Nanti kalau aku balasnya lama, maaf ya. Ini aku sama teman-temanku jebret habis itu ditaruh. Kalau aku sih tipe yang sayang aku pergi ke sini sama ini naik ini. Jadi kalau udah sampai kadang aku share log. Karena aku tipe yang kecuali kalau emang momennya nggak enak banget aku akan ceklan HP terus. Tapi kalau emang momennya asik aku akan share log karena daripada kamu nanya aku di mana terus kamu main nyusul, tak share log gitu loh. Tapi kalau pacarmu, cewekmu nggak bisa ngasih informasi apapun
dan slow respon, dan kalau ditanya sama siapa, minta pap, rak ketang pap sikil lho, sikil ono piro nang meja, atau tangan lah, minimal tangan gitu. Teman-teman tuh pasti akan memahami kok, kayak kowe ngepapke nggo sapa, pasti ngepapin buat pacarnya, pasti paham mereka. Jadi kalau nggak ada informasi apapun, kalian patut curiga. Kalimat ketiga, aku butuh waktu buat sendiri. Oke, kita nggak boleh langsung suzon, betul, me time itu sehat, me time itu perlu. Tapi, yang nggak perlu adalah memakai alasan aku butuh waktu sendiri yang akhirnya berduaan sama orang lain. Tandanya dia me time bukan sama dirinya sendiri adalah, pertama, dia pergi dengan kabar yang nggak jelas. Kayak bener-bener nggak ada kabar, tiba-tiba ada yang lihat dia di mana, atau tiba-tiba dia bales kayak, iya aku lagi pergi, tapi nggak tahu pergi kemana. HP selalu di tangan, tapi layarnya menghadap ke bawah. Jadi nggak fleksibel, dia megang HP nggak berani gini-gini. Pulang dengan mood aneh, misal dia habis dari pergi kemana gitu, terus ketemu kamu, dia moodnya aneh, mungkin sama kamu biasa aja, tapi kok dia kayak happy banget, ditanya kamu kayaknya happy banget, kamu lagi kenapa, atau lagi ada kabar baik apa, dia nggak bisa jelasin. Atau kebalikannya, dia pulang dari mana terus ketemu kamu, dia tiba-tiba jadi cari masalah, moodnya jadi berantakan apa segala macem. Kalau emang cewek itu lagi butuh ruang, ini anggaplah hubungannya emang dewasa dan komunikasinya bagus gitu ya. Kalau emang cewek itu butuh ruang, dia pasti akan bilang, aku kayaknya butuh ruang deh, semoga kamu nggak kesinggung ya dengan kata-kataku ini, tapi aku butuh waktu buat sendiri, aku di rumah aja kok, nanti kalau aku pergi aku ngabarin kamu, kalau perlu tak share log, tapi emang aku butuh me time. Jadi dia akan ngabarin kamu kemanapun dia pergi, atau minimal share log. Kalau di iPhone tuh kan ada Find My kan, nah kalian bisa lihatlah di situ. Tapi kalau misalnya dia kabur, itu namanya bukan mau me time, tapi itu namanya jaga jarak aman. Kalimat keempat, aku lembur malam ini. Tenang, jangan hakimi aku dulu, mungkin banyak cewek-cewek independen atau businesswoman yang emang lagi sibuk. Oke. Lembur itu kan berarti ada di suatu tempat, bukan muter-muter kan. Gak mungkin lembur itu ada di sebuah hotel, atau ada di sebuah pub, atau di tempat-tempat yang disinyalir itu bukan buat tempat kerja, kecuali memang kerjaannya di situ. Emang alasan ini susah dibuktikan, apalagi kalau dia emang kerja di tempat yang emang sering lembur. Tapi ada tanda fisik yang sering bocor. Pulang-pulang wangi parfum asing, wajahnya fresh bukan capek, nggak ada kantong, ada kantongnya tapi nggak yang segelap biasanya. Ceritanya nggak konsisten tiap kali ditanya. Jadi cara nanyanya, cerita dulu, tanya A. Cerita lagi, muter, tanya A lagi. Cerita lagi, muter, tanya A. Nah, nggak konsistennya di situ. Pernah ada yang bilang lembur demi presentasi. Besok pagi pas ditanya, tiba-tiba dia jawabnya presentasinya minggu depan, bukan besok pagi. Ingat ya, lembur itu kerja, bukan kencan. Kalau lembur tanpa alasan yang jelas, kayak nggak bisa dibuktikan lemburnya itu, kalian perlu waspada. Kalimat nomor 5, kayaknya kita butuh jeda dulu deh. Kayaknya kita break dulu deh. Ini adalah mode trial selingkuh. Dengan status jeda, ini ada ketidakjelasan hubungan. Dan dia bebas mencoba hubungan baru tanpa rasa bersalah. 80% kasus cowok yang setuju untuk diajak break, itu berending ditinggal. Karena sebenarnya, waktu cewek minta break itu sebenarnya dia udah punya penggantinya. Jadi buat cowok-cowok, kalau misalnya cewekmu itu minta break, pastiin ada aturan yang jelas. Breaknya berapa lama, aturannya apa yang boleh, apa yang nggak boleh, itu harus jelas. Kalau nggak jelas, itu adalah jalan yang licin, mulus, lancar jaya kayak jalan tol menuju perpisahan. Kalimat nomor 6, kamu pantas dapat yang lebih baik. Kalimat yang terdengar mulia tapi sebenarnya sering dipakai buat nutup kesalahan. Dia nggak pengen terlihat jahat, jadi dia bikin kamu ngerasa nggak cukup. Padahal faktanya dia udah punya yang lebih baik versinya dia. Biasanya kalimat ini tuh sering muncul di minggu-minggu terakhir mau putus. Kalau kamu denger ini, jangan langsung baper, kamu harus nanya, kenapa dia ngomong gitu? Kalau jawabannya muter-muter sampai dia nggak bisa jelasin, itu sudah pasti ada rahasia. Jadi teman-teman, para laki-laki di luar sana, kalau ada satu aja kalimat yang tadi tak sampein, itu kamu dengar, jangan anggap itu kebetulan. Buka mata, pasang telinga, jangan pernah dibutakan sama kasih sayang. Aku bikin video ini bukan pengen buat hubungan kalian jadi rentan, pengen kamu jadi curigaan sama cewekmu, enggak. Tapi aku pengen kamu sebagai laki-laki itu juga peka terhadap hubunganmu. Oke, sekarang aku mau denger nomor berapa yang sering kalian denger. Komen di bawah. See you next video. Bye.